Ternak News, info seputar peternakan. Oke sahabat peternak dimanapun Anda berada, di video kali ini kita akan mencoba bedah ayam ya. Ini keluhannya seminggu terakhir ini adalah korisa, tapi tidak batuk dan tidak cekrek, tidak ketahuan. Nah, kenapa saya bilang korisa? Karena di dalam rongga mulutnya biasa yang sudah mati itu terdapat lendir-lendir. Nah, ini ayam ini mati mendadak. Tiba-tiba tadi klebek mati. Wah, langsung kita ketemu guys. Ini ternyata bukan apa-apa ya. Jadi tidak usah dilanjutkan menurut saya. Ini bedanya tidak usah dilanjutkan karena ini ada batu. Batu di dalam rongga mulut. Nah ini ya. Berarti tidak usah dilanjutkan mas menurut saya. Tapi untuk overall juga perlu kalau tidak masalah. Ini karena batu ini terdapat karena kita menggunakan pakan campuran sendiri ya, bukan pakan pabrikan. Ini biasanya batu-batu seperti ini terdapat dari ya namanya juga seperti katul ya, katul yang semrawut. Biasanya ini terdapat. Nah, ini batu ini jadi ayamnya itu keselak mati. Nah, ini terdapat juga lendir-lendir di rongga hidung. Nah, berarti juga untuk overall secara populasi juga ini sebagai indikasi satu ekor pun jadi. Ini ayam sehat ya, ini ayam sehat. Beratnya pun udah standar ini, berat kurang lebih ya 14 sampai 15 kilo. Ini ayam umur berapa mas? Ayam umur 17 lebih hampir 18 kurang dikit lah. Ini bobotnya berat loh mas, ini bobotnya pokoknya standar, bukan ayam yang kurus. Ini saya temukan tadi kelebek-lebek. Nah ternyata kok ada batunya, batu segini ya. Coba kita lanjutkan pembedahannya untuk mendeteksi ada indikasi apa saja di dalam ayam kondisi seperti ini. Nah, problem sekarang di Ternak News atau di peternakan sini adalah makannya tidak standar atau kurang dari standar ya. Makanya sungkan. Standarnya itu jumlahnya 290 kg. Nah ini baru masuk 270 kg, itu pun tidak habis. Nah, kita mau program yang namanya kuras pakan. Bagaimana pengaplikasiannya kuras pakan? Kita akan bikin videonya di lain kesempatan insya Allah. Kita lanjut ke rongga tenggorokan. Ya salamnya buat Bang Tri ya, sahabat channel. Dan tentunya sahabat peternak, sahabat saya juga Bang Lendri. Nah, apa oke? Jelas kan? Apa toh? Ya. Kita lihat bersih, kita temukan itu tidak ada apa-apa ya, bersih ini. Nah, ini bersih artinya kalau ada problem berarti sininya ada apa mas? Kalau ada problem itu ada apanya? Ya ada semacam bintik-bintik kah? Semacam lendir kah? Ya tapi kalau digosok nggak hilang. Oh kalau digosok nggak hilang itu berarti problem. Ini masih relatif agak bersih. Nah, itu bersih ya, digosok hilang. Berarti kita tidak menemukan apa-apa di tenggorokan. Next, lanjut ke chickennya ini. Ini kalau di chicken ini mantap ini. Lanjut. Ini pemirsa, ini ayam yang bagus itu tulang pisaunya itu lancip.
atau lurus Mas Bu? Lihat dari samping. Dilihat dari samping. Seksi lah pokoknya bulan sabit ya. Iya, nah seperti tidak bulan sabit. Bengkokan-bengkokan yang Tidak. ini ya. Kalau Seperti keris ya. ya kalau buletannya jelek biasanya ada bengkokan gini. Iya berarti kalau bulat Dilihat dari atas juga relatif lurus, nggak ada bengkokan. Ada agak enggak ada bengkokan ini. ya. Oke. Next kita lagi memburu ya para pemirsa. Kita lanjut ke bagian dalam tanpa hati-hati Mas, jarinya Aman. aman. Bersih. Nah, Kantong udara udara bersih para pemirsa dimanapun Anda berada. Coba biar fokus dulu. ini ya. Ya. Nah itu bersih kan. Biasanya kalau ada problem gimana ini? Ya biasanya ada agak kotor. Agak kotor seperti lendir gitu. Putih-putih. Putih-putih. Kita akan mencari yang lainnya. Ini bagian mana? Ini jantung ya? Nah ini jantung. Bagaimana penjelasan Anda mengenai jantung ini? Apakah normal atau abnormal atau ada kendala? Bagaimana kalau kita cuci dulu? Tadi di selaput jantungnya ada sedikit apa? Cairan ya. Cairan di mana? Jantungnya tadi. Di bagian mana? Di selaputnya ini udah pecah soalnya. Oh, di selaputnya. Selaput yang mengelilingi jantung, yang menyelaputi jantung. Yoi bro. Kita lanjut ya, berarti jantung agak sedikit problem karena ada selaput yang lendir-lendir di jantung tadi. Sekali lagi saya katakan ini ayam bobot standar ya. Soalnya ini ayam bukan sakit karena mati, ini bukan sakit sih, ini kecelakaan karena makan keselak batu ini. Orang gini set. Deleng usus ya. Kita coba lihat usus ya. Usus kecil juga usus besar dan juga usus buntu. Nah, ini usus buntu ya, benar? Iya. Nah. Sekum. Ngomong Ran. Ngomong. Kayak gini kok gede ya? Nah, ini apa namanya ini? Limpa. Ini namanya limpa. Nah, ini limpa ya para pemirsa dimanapun Anda berada. Fokusnya mana? Nah, ini limpa namanya para pemirsa. Kita akan ini saya sudah sediain loh. Oh iya. Nah, kita lihat ini apa namanya? Ini Enak. Kisat. Hah? Kisat, ini proventriculus, ini kisat. Nah, itu bahasa ilmiah. Kalau bahasa biasanya apa? Ampela. Ampela. Nah, ini langsung saja ampela. Kita lihat ampelannya tidak ada apa-apa ya. Apa yang kita lihat di ampela? Kita kelotok sebagian yang ininya ya. Kita kelotok. Biasanya kalau problem itu biasanya di sini itu ada bintik-bintik merah. Benar begitu Bang? Yoi. Nah ini aman, jadi di rempela ini aman.
tidak ada. Nah di sini juga biasanya ada bintik-bintik, dan ini aman. Nah kalau ada bintik-bintik, kenapa ini bang? Biasanya virus. Iya. Virus. Virus viral. Tapi ya. Oh iya, kalau di sini virus viral seperti AI ya bang. Kalau AI rata-rata sini semuanya kena. Kalau di ND cuma ujung-ujungnya. Oh. Kalau Gemboro batas ini. Oh kalau itu kalau AI semua bintik-bintik merah. Iya merah semua. Tapi kalau ND di ujung-ujungnya. Ujung-ujung sini berarti atas, bagian atas. Ini ujung-ujung ini yang tonjolan-tonjolan. Oh hahaha, ujung-ujung seperti Gunung Merapi. Nah itu atasnya. Iya. Nah cara seperti ini Gumboro berarti atas sini. Iya tapi kalau umur sekian kan udah aman lah dari Gumboro. Nggak mungkin. Oh iya. Oh juga seperti itu ya. Iya. Juga melihat faktor umur juga. Aman berarti, insya Allah aman dan alhamdulillah aman. Fokus harusnya ini di pencernaannya. Kita ke pencernaan karena problemnya itu makannya tidak standar. Ini pergantian pakan. Nah ini kalau dilihat kan pembuluh darahnya nampak semua ya. Nampak jelas merah-merah seperti uyut, seperti akar. Iya. Artinya si ayam ini berusaha mengalirkan darah ke sekitaran usus. Berarti di usus dia ada sesuatu yang perlu di istilahnya ditangani ya sama si ayam ini. Iya. Ini nggak tahu. Biasanya kalau selaput darahnya melebar seperti ini biasanya ada trouble di pencernaan. Iya berarti poinnya itu ini bekerja lebih keras gitu ya. Iya. Soalnya kan ngotot-ngotot ini sampai merah-merah. Betul sekali. Karena dia berusaha mengalirkan sistem antibodinya. Antibodi ini kan dibawa dari darah ya. Iya, disalurkan ke fokus ke ususnya. Iya. Jadi di sini selaput darahnya ya, kan pada menebal ya. Iya. Ini bukan kelihatan semua. Kalau normalnya harusnya nggak kelihatan harusnya. Harusnya nggak kelihatan. Harusnya nggak kelihatan. Bukan kecil-kecil seperti ini bukan. Ini kan enggak. Ini. Harusnya usus itu yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu seperti akar-akar seperti itu. Ya. Berarti ada sedikit problem ya. Kita coba buka ya. Apa mungkin karena masalah ini? Masalah dedak, bekatul apa? Enggak. Ini bakterial ya. Sepertinya bakterial. Sepertinya. Nah, ini kan kelihatan nih. Kita bongkar. Apa yang kita temukan? Kalau apa? Aku harus ngomong apa aja nih? Nanti belum jelas. Apakah normal, apa abnormal, itu aja sih kalau menurut saya. Atau agak sedikit tidak normal. Nah, ya tidak normal lah. Langsung aja to the point. Tidak normal. Kurang bagus ya. Nah, itu ada lagi kurang bagus. Ya, pilih-pilihnya ini. Saya jelasin dulu. Ini. Saya fokusin. Kelihatan enggak sih ya? Kalau pakai mata telanjang. Mata kita ini kelihatan ada itu ya. Kayak ada bintik-bintik merah terus tonjolan-tonjolan. Yang seperti di kamera HP kurang jelas ya. Seperti mana? Ini ini. Iya iki kabeh. Wis ngene iki yo. Tipis terus yo fili-filine wis mulai pada rontok. Iki selaput darahnya maring usus kabeh. Gitu? Bukan pendarahan ya, ini seperti ngotot-ngotot itu. Iya ini pelebaran pembuluh darah ya lebih tempatnya mungkin ya. Karena kerja ya pokoknya tadi ngotot lah pokoknya. Jadi dia berusaha menyalurkan antibodinya ke usus. Karena di usus ini agak ada sedikit trouble ya. Nah, agak kurang sip ususnya. Jadi berusaha menyalurkan darah ke usus. Nah ini kalau yang sip itu gimana? Ya
secara warna ini kan warnanya agak sedikit kemerahan ya. Ini terutama ini yang bagian ini pokoknya. Terus ini fili-fili ususnya juga mulai rontok. Fili-fili itu apa sih? Kalau fili-fili itu berarti apa ya? Jelasnya piye ya? Oh, bintik-bintik sidik dah. Iya, tapi beruntuk. Nah, kan itu kan. Kayak ini, tapi ini kalau dipegang tetap harusnya tetap ini kan agak kayak ada lendirnya gitu. Iya. Nah, itu mulai rontok ini kalau dipegang. Oh, berarti harusnya tidak rontok. Harusnya tidak rontok. Oh ya, paham. Next. Nah, ini mulai kelihatan ya. Kalau sini mulai kelihatan. Nah, itu jelas banget ini pemirsa, dimanapun Anda berada. Nanti saya fokuskan dulu. Nah itu bintik-bintik merah seperti itu. Jadi kalau bedak itu tidak cukup sedikit ya, cukup harus sampai banyak. Jadi biar kelihatan. Nah ini, itu kan, nah jelas banget kan para pemirsa. Itu berarti tidak normal. Oke. Next. Khususnya kalau dicek gini kan juga tuh agak terawang ya. Gunting kita terawang ya. Oh ya Pak, paham maksudnya. Seharusnya nggak kelihatan gunting, ini masih kelihatan gunting. Oh iya, berarti masih nerawang. Ya, ini opasitinya berkurang berarti. Ini tipis. Khususnya sudah tipis. Berarti normalnya itu tidak tipis. Tidak tipis. Iya. Terlalu tipis. Nah, juga ada. Itu juga ada seperti tadi para pemirsa, dimanapun Anda berada lagi. Puisi so. Tadi apa lagi? Tadi yang belum dikasih. Betul. Lihat. Ini bursal ya. Ini bursal bukan bursal efek, tapi ini bursal ayam. Di mana problemnya? Normalnya gimana? Ya normalnya ya bersih ya. Bersih. Ini masih ada agak sedikit ini. Ada bintik-bintik. Coba. Nah, ini normalnya bersih, nah cuman ini ada bintik-bintik merah-merah itu dikit. Artinya kalau sudah parah itu berarti banyak bintik-bintik. Atau kita next. Kita lihat apa ya? Paru-paru ya. Paru-paru. Nah, ini paru-paru kalau ayamnya suka merokok. Oke, next. Wah, gambarnya beda ya. Ini soalnya pakai menggunakan kamera beda para pemirsa. Ini gambarnya kok lebih tajam banget, ini tidak seperti aslinya. Ini tidak begitu kuning banget loh. Ini di kamera kok kuning banget. Oke, next, lanjut aja. Tadi yang mana? Paru-paru belum? Paru-paru aman. Ini berarti trahenya aman. Oh, saluran paru-parunya. Biasanya kalau tidak aman gimana? Ya, ada merah-merahnya ya. Coba dilihatin pemirsa. Pemirsa dilihatin. Sini. Nah, beda ya kalau broiler pasti stop. Ini jangan gerak, stop. Pasti bersih. Kalau layer ya kayak gini ya dianggap bersih. Selama nggak ada ini merah-merahnya ya di dalamnya, itu kan bersih tuh. Oh, nah kok begini? Trachea, sepanjang trachea bersih. Oh, nah ini coba. Juga bersih. Ini masih coba. Nah, ini bersih. Ini laring ini namanya. Berarti kalau itu berarti lendir-lendirnya banyak. Iya, kalau cekrek mungkin cekrek ya. Ini paru-paru, ini jalur paru-paru ya pemirsa. Nah, ini bronkus ya ini ya. Bronkutus. Kalau biasanya di sini ada merah-merah ya, tapi ini resik lah. Karena penyakit IB. Di berarti di bronkitis kan. Di pertigaan paru-paru. Enggak, ini di bronkus. Oh, ujung paru-paru. Bronkus ini. Ujung paru-paru berarti. Ada merah-merah biasanya. Iya. Oke, berarti ini tidak normal, soalnya itu bersih. Bersih. Kalau paru-parunya jelek dicelupin tenggelam, ini kan masih ya tuh kan. Nah, kalau jelek itu biasanya tenggelam paru-paru, ini masih mengambang ya. Berarti masih bagus. Bagus. Enggak ngerokok. Itu deteksinya juga seperti itu. Itu ilmunya tinggi itu. Mahal kalau tidak di
Kalau di kuliahan itu bayar itu. Kuliahnya mahal maksudnya. Iya. Nih, lihat ininya. Kita lihat di jalur mana ini? Ini namanya Tembolok. Jalur Tembolok, berarti ini yang sampai ujung Tembolok. Nah, ini Tembolok. Tembolok. Nah, Temboloknya apakah pendarahan, Nah, ini pembesaran, pembuluh darah? Kalau di sini biasanya kalau pakainya jelek ini biasanya ada jamur-jamurnya sini. Jamur-jamur. Ada jamur pungkul-pungkul putih biasanya. Ini kan bersih. Bersih. Oh ya, jamur pada putih-putih ini bersih. Ini dominan ke pencernaan sih. Kalau ada putih-putihnya berarti ini kenapa? Itu jamur. Jamur. Nah, jamur. Karena jamur di ya. Fokusnya ini saluran pencernaan sih. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan, jadi antibiotik yang kita akan berikan itu lebih ke pencernaan ya. Yang lokal, sistem kerja yang lokal. Yang lokal pencernaan. Lokal pencernaan. Nah, maksudnya itu gimana, Mas? Kok ada yang lokal? Kaitannya sama nanti penyerapan obat ya. Jadi kalau obat via air minum itu kan harus diserap di usus. Baru dialirkan ke seluruh tubuh. Ya. Ada beberapa antibiotik yang dia harus terserap dulu ke saluran darah ya. Ada juga yang langsung bekerja pada objeknya. Nah, ini yang dipilih yang bekerja pada objeknya, langsung diminum sampai usus langsung bekerja gitu. Harapan seperti itu. Antibiotik lokal itu maksudnya diminum. Kerjanya lokal. Iya, jadi dia harus sesuai sasarannya. Kalau misal sakitnya di usus, ya harus di usus. Ya, langsung minum. Nah, berarti kalau lokal, nah suntik berarti termasuk lokal. Lokal. Misal sakitnya ada di daerah misal mana leher apa ya subkutan gitu. Kalau di ini ya di otot, misalnya di otot langsung. Cara kerjanya lokal berarti itu lebih ke jenis. Iya. Jenis itu ya, jenis apa namanya? Antibiotik. Kerja antibiotik. Oh ya. Ada yang lokal, ada yang sistem. Berarti yang lokal itu seperti apa lagi? Kolistin. Kolistin untuk ayam kayaknya udah mulai dilarang ya. Iya, terus berarti amoxicillin. Lokal itu kita menggunakan amoxicillin. Terus apa ya lagi? Fosfomycin yang terbaru Fosfomycin. Terus neomycin juga kayaknya bisa. Neomycin ya. Iya, terus sulfa bisa, Cuma sulfa nanti efeknya nanti memperberat kerja ginjal. Iya. Dan sementara paling itu sih yang sering dipakai. Nah, untuk kebalikannya kerja secara lokal apa? Sistemik. Nah, sistemik itu seperti antibiotik jenis apa lagi? Kalau sistemik banyak ya. Selain tadi yang kita sebutkan. Fluoroquinolone misal Cipro, terus Enro, terus tetrasiklin, doxycycline gitu. Iya, berarti cara kerjanya gimana? Itu harus diserap dulu dari usus, lalu diedarkan melalui darah ya, oleh darah, oleh pembuluh darah ya. Terus ke intinya baru nanti dia terbawa, kalau misal sakitnya misal di saluran pernapasan, dia akan terbawa ke saluran pernapasan ya. Nah, jadi kalau sakit pernapasan ususnya masih aman ya, biasa pakai sistemik biasanya. Sistemik. Kalau masih aman ya. Rata-rata untuk kalau sekarang ini setelah IGP dicabut kan banyak yang kena pencernaan ya. Artinya ya harus dibenerin dulu yang pencernaannya ini. Gitu para pemirsa. Jadi ini obat yang tepat buat untuk kasus ini, untuk kandang sini adalah ya milih itu tadi yang kandungannya amoxicillin, terus fosfomycin, antibiotik secara lokal ya, ataupun sulfa, amoxicillin ya. Amoxicillin merek ya dia. Itu apa tadi? Amoxicillin. Ya, kolistin udah dilarang soalnya. Kolistin udah dilarang, terus gantinya ke amoxicillin. Ya, amoxicillin. Terus neomycin, fosfomycin. Iya, terus sulfa juga bisa. Ya lebih mantepnya nanti didiskusikan sama yang biasa nangani ya untuk kesehatan ayam. Biasanya saya nggak tahu yang terbaru, antibiotik terbaru itu yang untuk pencernaan apa aja.
Cuma yang biasa saya pakai itu fosfomycin sama amoxicillin. Pak lebu kamera apa? Ya. Seperti itu. Oke, seperti itu dulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa klik like tentunya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Kalau ada yang masih kurang dengan penjelasan kami, ya tinggalkan di dalam komentar. Insya Allah saya dengan ahlinya akan berusaha untuk menjawab untuk Anda semua. Jangan lupa tentunya yang dukung channel Ternak News dengan cara klik like, subscribe, dan komen. See you next time, brother. Thank you for watching. Salam damai, tentrem, adem ayem, peternak Indonesia. Trust me. Tambahi programnya. Kantor anak pos komisi orang Mas.